Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati, perkenalkan saya Muhammad Rifai Siregar, Kepala Bidang Pelayanan Kantor Cabang Purwakarta. Yang insya Allah pada kesempatan ini akan berbagi tentang makna salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surah ke-16 An-Nahl yang berarti lebah, pada ayat ke-78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Makna dari ayat ini adalah bahwa Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, termasuk mengeluarkan kita dari rahim ibu kita. Ada banyak hal lain yang Allah maha kuasa atas segala sesuatu, namun pada ayat ini khusus dibahas tentang bagaimana kita dilahirkan dari ibu kita dalam kondisi tanpa mengetahui apapun, yaitu la ta'lamuna syai'a. Kita lahir dibantu oleh orang lain, dan setelah kita lahir kita juga tidak bisa langsung mandiri karena sangat bergantung kepada orang di sekitar kita, terutama ibu kita. Nah, lalu bagaimana kita bisa mencapai kondisi yang kita alami saat ini? Mungkin Bapak dan Ibu sudah mulai mendapatkan apa yang diinginkan di dunia. Ada yang sedang meniti karir, ada yang pelan-pelan sudah mencapai hal-hal yang menjadi keinginannya, ada yang sudah berilmu tinggi dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mendapatkan hal-hal tersebut? Tidak lain adalah karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setelah kita lahir tanpa mengetahui apapun, kemudian kita diberikan Wallahu ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kita diberikan pendengaran, kemudian penglihatan dan akal pikiran, dan dari situlah kita berproses mulai dari lahir hingga saat ini, mulai memiliki pengetahuan, dan sehingga kita bisa mulai hidup mandiri dan mulai seperti apa yang sudah kita alami saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses belajar untuk menjadi seperti sekarang, kita sangat bergantung kepada indera-indera tadi, yaitu pendengaran dan penglihatan termasuk akal, sebagaimana juga telah dipaparkan oleh beberapa ahli, terutama sebagaimana dipaparkan oleh Dell's Counts of Experience ataupun Learning Pyramid, bahwa kita bisa menggunakan mata ataupun pendengaran pada saat belajar, meskipun efektivitasnya berbeda-beda, mulai dari membaca, kemudian melihat, ataupun mungkin melihat dan mendengar. Namun pada intinya, indera yang kita gunakan untuk bisa belajar adalah pendengaran dan penglihatan yang kemudian diproses oleh akal pikiran kita, yaitu al-af'idah. Al-af'idah ini bisa dimaknai sebagai jantung atau hati, qalb, atau bisa juga dimaknai sebagai intelektualitas kita. Nah, dimana kalau kita melihat kembali kepada budaya Arab, bahwa qalb itu adalah pusat dari segala sesuatu di badan kita, baik dari sisi jasmani maupun rohani kita. Mungkin secara motorik kita bisa dikendalikan oleh otak kita, namun untuk batiniah dan hal-hal yang demikian sangat bergantung kepada qalb kita. Dan inilah juga yang kita gunakan untuk mempertimbangkan hal yang baik ataupun kurang baik. Maka dengan itu, setelah kita memiliki ilmu yang banyak, setelah kita belajar di dunia, kita juga harus bisa menggunakan ilmu kita untuk kebaikan di dunia, untuk nanti menjadi bekal kita di akhirat. Mulai dari proses tadi, kita lahir tidak mengetahui apapun, dan sekarang sudah menjadi seperti mana kita lihat sendiri masing-masing, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua, apa yang Allah inginkan dari kita, sebagaimana disampaikan pada ayat tadi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun, bahwa kita diminta untuk senantiasa bersyukur. Lalu bagaimana cara kita bersyukur, Bapak dan Ibu?
Ada banyak cara, salah satunya adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita. Terutama saat ini pada bulan Ramadan, mulai masuki bulan puasa, insya Allah setiap kebaikan kita bernilai berlipat ganda, dan disinilah saatnya kita mulai meningkatkan kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan, serta senantiasa berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan yang ke-22, energi baru untuk institusi dan negeri. Salam pekerja.